إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبتي المسلمون عافاني الله وإياكم kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khatib mewasiatkan kepada jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, karena tidak ada jalan menuju kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan, keberuntungan kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibatil muslimun afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah telah datang Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ahibatil muslimun afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada bulan dari bulan-bulan di dalam tahun Qamariyah yang disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sukacita kecuali bulan Ramadan. Maka oleh karena itu kita kaum muslimin pun juga harus menyambutnya dengan sukacita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, dakhala Ramadan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian
inna hadha syahra qad hadarakum. Sesungguhnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika sudah masuk bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian. Inna hadha syahra qad hadarakum. Sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim wa la yuhram khairaha illa mahrum. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia telah benar-benar diharamkan dari kebaikan apapun. Dan tidak ada yang diharamkan mendapatkan kebaikan pada malam tersebut kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali masuk bulan Ramadan, beliau mengabarkan kepada para sahabat tentang datangnya bulan ini. Beliau ingin para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersuka cita masuk ke dalam bulan Ramadan. Di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Imam An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan berpuasa pada bulan tersebut. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ingin mengajak para sahabatnya untuk menyambut bulan Ramadan. Dan para ulama rahimahumullah taala berdasarkan dua hadis tadi menyatakan ini adalah aslut tahniah bidukhuli syahri Ramadan. Dua hadis tersebut adalah dalil tentang bersukacita, memberikan selamat dengan masuknya bulan Ramadan. Kita di zaman media sosial sebarkan kepada dunia bahwasanya kaum muslimin sedang memasuki bulan yang penuh dengan berkah. Sebarkan di tengah media-media sosial kita bahwa kita bergembira memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Lalu kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, dengan apa persiapan kita memasuki bulan Ramadan? Yang pertama, para salafus salih, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kemudian ulama-ulama setelah mereka, senantiasa mereka berdoa agar disampaikan umur mereka masuk ke dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum Ramadan. Mereka, para salafus salih, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, senantiasa berdoa kepada Allah 6 bulan agar dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka persiapan yang pertama, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan umur kita bisa memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allahumma balligh lana Ramadan, Allahumma balligh lana Ramadan, Allahumma balligh lana Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami masuk ke dalam bulan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Ya Allah, sampaikan umur kami masuk ke dalam bulan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Ya Allah, sampaikan umur kami masuk ke dalam bulan Ramadan tahun ini dengan penuh keimanan dan penuh kesehatan. Allahumma amin. Yang kedua, persiapan seorang muslim
untuk memasuki bulan Ramadan adalah bersukacita masuk ke dalam bulan Ramadan. Sebagaimana sebuah ayat dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, dengan itu semua hendaklah mereka bersukacita, riang gembira. Dan Ramadan adalah karunia Allah, Ramadan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan adalah penghapus dosa antara keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi. Bukankah ini karunia Allah? Bukankah ini rahmat Allah? Bulan ampunan setiap tahunnya yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kaum muslimin. Maka bersukacitalah masuk ke dalam bulan Ramadan. Jangan pernah merasa berat dengan ibadah puasa. Jangan pernah merasa panjang dengan hari-hari saat berpuasa. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting dan paling urgen bagi seorang muslim ketika mau masuki bulan Ramadan. Kita sekarang di tanggal 17 dari bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Masih ada waktu beberapa belas hari untuk mengerjakan persiapan ini. Persiapan apa itu? Persiapan ilmu tentang Ramadan dan tentang puasa. Apa saja yang diperintahkan di dalam bulan Ramadan, maka pelajarilah baik-baik. Apa saja yang dilarang di dalam bulan Ramadan, maka pelajarilah baik-baik. Kita tidak ingin sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, raghima anfu rajul man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh seseorang sangat merugi, sangat merugi diberikan umur oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan, bulan ampunan, akan tetapi bulan tersebut lewat dalam kehidupannya dan dia ternyata tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak berilmu memasuki Ramadan, tidak mengetahui amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan apa saja, tidak mengetahui hal-hal pembatal Ramadan, pembatal puasa Ramadan apa saja, bahkan tidak mengetahui hal-hal yang mengurangi pahala puasa Ramadan apa saja, sehingga dia masuk ke dalam hadis Rasul, "Rubba sha'im hadduhu min siyamih al-ju' wal 'atash." Berapa banyak, dan berarti itu kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian dari puasanya, tidak ada pahala dari puasanya, kecuali hanya lapar dan haus saja. Dan itu terjadi dan pasti ada dan sangat banyak. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak berpuasa yang cuma mendapatkan lapar dan haus. Ini semua akibat tidak berilmu sebelum memasuki bulan Ramadan. Duduklah di majelis ilmu, apa saja amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan agar mengetahuinya. Duduklah di majelis ilmu, apa saja larangan-larangan yang membatalkan puasa Ramadan atau mengurangi pahala puasa Ramadan apa saja, sehingga kita mengetahuinya di majelis ilmu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي المسلمون عافاني الله وإياكم، اتقوا الله تعالى في السر والعلن، اتقوه حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan kembali untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Salah satu ilmu tentang Ramadan yang sebagian kaum muslimin lalai akannya, bahkan kalau boleh dikatakan sebagian besar kaum muslimin lalai akannya, yaitu semakin hari mau berakhir bulan Ramadan, semakin itulah puncak keberkahan bulan Ramadan. Sekarang coba perhatikan di kehidupan kita sehari-hari dan saksikan nanti di dalam bulan Ramadan bagaimana 10 hari terakhir sudah tidak ada bau lagi bulan Ramadan. Adanya pusat perbelanjaan, adanya hal-hal yang melalaikan ibadah di malam-malam penuh dengan berkah, saat Sayyidul Mursalin, saat pemimpin manusia, saat orang yang diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang, menghidupkan malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Itu ilmu tentang Ramadan yang kaum muslimin perlu dan wajib diingatkan, bahwa semakin berakhir hari-hari Ramadan, semakin berkah Ramadan ada di dalamnya. Kita tidak heran kalau seandainya malam pertama bulan Ramadan masjid penuh, tetapi yang sangat mengenaskan adalah di hari-hari terakhir, di malam-malam ganjil, masjid-masjid kosong, sedangkan pasar dan mal penuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين ويوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله